Assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di subscribe channel ini ya. Jangan lupa di like, comment, and share-nya ya. Oh ya teman-teman, apakah sudah pada tahu peningkatan para penyalahgunaan narkoba? Bahwasanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin banyak yang menyalahgunakannya. Dan apakah teman-teman tahu untuk menyikapi para penyalahguna narkoba itu bisa dikonseling melalui bimbingan Islam loh. Mungkin teman-teman penasaran ya, bagaimana konseling Islam terhadap para penyalahguna narkoba? Kalau teman-teman penasaran, baik saya akan menjelaskan cara mengkonselingnya. Kita mulai dari apa itu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah zat yang jika dikonsumsi dapat memengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku. Menurut kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Pertama, ada jenis narkoba morfin, yaitu alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua, heroin. Jenis narkoba ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Yang ketiga itu ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Yang keempat, opium. Opium adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Yang pertama, halusinogen, yaitu efek obat dapat menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi untuk beberapa hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam dosis tertentu. Yang kedua, stimulan, yaitu efek dari obat-obatan yang dapat menyebabkan organ-organ seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Yang ketiga, depresan, yaitu efek obat yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Yang keempat, adiktif, yaitu efek dari obat yang menyebabkan kecanduan. Dalam memberikan bimbingan atau mengkonselingkan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba sebagai umat muslim sekaligus makhluk sosial, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling tolong-menolong dan saling menasehati dan kebaikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Keberadaan para pengguna narkoba tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi butuh uluran tangan dan pertolongan dari semua pihak masyarakat, pemerintah maupun aparat. Jadi, layanan yang digunakan untuk orang yang menyalahgunakan narkoba yaitu layanan konseling individual. Nah, layanan konseling individual ini layanan yang membantu peserta dalam mengentaskan masalah pribadinya. Jadi,
Di sini konselor membantu klien secara individual dengan mengutamakan hubungan emosional sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Itulah teman-teman, bahwa penyalahgunaan bukan hanya dipandang sebagai kejahatan namun merupakan penyakit moral masyarakat. Jadi, pelakunya tidak lagi dipandang sebagai kriminal, yaitu penderita yang memerlukan pertolongan atau bimbingan. Jadi, pendekatan agama dalam hal ini adalah hal yang paling utama. Dalam konseling Islam merupakan salah satu upaya pemecahan masalah, dan bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental spiritual dengan maksud agar orang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.